Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang dualisme gelombang. Oke, saya tulis dualisme gelombang. Nah, pada dualisme gelombang yang akan kita bahas kali ini yakni mengenai foton. Ya. Apa itu foton? Nah, foton itu adalah semacam paket-paket energi yang terkuantisasi. Artinya foton itu dalam penjelasan sederhananya dia seperti halnya gelombang. Kenapa dikatakan seperti gelombang? Karena sifatnya dapat dibiaskan kemudian dipantulkan. Nah, jadi dari foton itu sifatnya dia dapat dibiaskan dan dipantulkan. Nah, penjelasan pertama mengenai dualisme gelombang, kemarin kita sempat belajar yang namanya R I Cuk gamma itu ya. Ini radio, radar, maaf ya, radio, radar, inframerah, cahaya tampak, cahaya ultraviolet, V ya, sinar X, ini sinar gamma. Nah, di sini saya pernah bahas bahwa frekuensi dari sini ke sini semakin kecil, semakin ke sana semakin besar. Kemudian panjang gelombangnya dari sini besar, semakin ke sana semakin kecil. Nah, di sini kita dapat membuktikan. Nah, setiap gelombang di sini dia memiliki panjang gelombang dan frekuensi. Nanti yang kita bicarakan di sini adalah besarnya energi. Energi kata Planck N H kali F. Nah, yang muncul di sini adalah nanti energinya itu adalah H dikalikan dengan F. H itu adalah ketetapan dari Planck, F itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini bisa dijabarkan menjadi apa? C, kita tahu kan V itu kan lambda dikalikan dengan F ya. Berarti kalau di sini kecepatan cahaya karena di sini merupakan gelombang elektromagnetik. Berarti C sama dengan lambda kali F. Berarti F sama dengan C per lambda ya. Nah, makanya di sini semakin besar frekuensi otomatis energinya semakin besar. Nah, sekarang semakin besar panjang gelombang otomatis energinya semakin kecil. Kenapa? Kalau saya tulis energi itu sama dengan H C per lambda. Nah, lambda di sini atau panjang gelombang di sini itu berbanding terbalik dengan besarnya energi, ya. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang efek fotolistrik. Efek fotolistrik. Nah, pada efek fotolistrik kita tahu bahwa di efek fotolistrik itu kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yang digunakan pada atau penerapan dari efek fotolistrik yang ini yang dikembangkan oleh Einstein. Nah, dia meraih Nobel karena efek fotolistriknya. Mesin kamera, fotokopi, nah itu menggunakan prinsip dari efek fotolistrik. Apa arti dari efek fotolistrik? Artinya di sini elektron lepas dari logam. Lepas dari logam. Nah, bagaimana prinsipnya? Jadi kalau saya ini gambarkan misalnya, oke, ini adalah galvanometer. Ini adalah galvanometer. Nah,
datanglah foton. Ini foton, tentunya dengan frekuensi yang sangat besar, ya. Datang, terjadilah di sini lepas dari logam atau terjadi loncatan karena dari efek fotolistrik. Foton, dia tadi memiliki sifat di mana dia dapat dibiaskan atau dipantulkan. Ketika dia sampai pada katoda, nah dia akan loncat. Nah, loncatan itu atau pantulan itu atau lepas dari logam itu bisa dikatakan menjadi frekuensi ambang atau F0, ya. Nah, sehingga ada syarat elektron lepas dari logam. Jadi ada syarat elektron lepas dari logam. Nah, frekuensi datangnya atau frekuensi fotonnya harus lebih besar dibanding frekuensi ambangnya. Kalau saya gambarkan menjadi sebuah grafik, saya mau kayak gini deh. Nah, ini deh. Ini adalah frekuensi besarnya Hz. Terus di sini ada energi kinetik, ya. Nah, di sini pada titik ini adalah nilai F-nya. Ini adalah F0. Jadi mula-mula dia dari besar dulu. Kenapa? Karena foton memiliki frekuensi yang sangat besar. Kemudian memantul katoda dan terjadilah elektronnya lepas dari logam atau loncat. Nah, dari situlah ada pantulannya itu akan menghasilkan sebuah frekuensi ambang. Nah, berapa energi kinetiknya? Nah, di sini kita bisa mengetahuinya dengan apa? Kita tahu bahwa nilai ini kan sudut, betul nggak? Ya, ini kan sudut. Nah, kalau kita ibaratkan ini adalah sudut, berarti ini adalah arah depannya kan? Ini miringnya, ini sampingnya, betul? Nah, pada kasus ini kita tahu bahwa nilai tangen sial tangan theta itu adalah apa? Demi sami desa, ya, depan per samping, ya. Nah, depan per samping. Jadi kita tahu nilai kemiringannya itu adalah nilainya tangen theta, atau kalau untuk pada kasus ini adalah ketetapan Planck sama dengan tangen theta. Nah, tangen theta di sini apa? Tadi kan depan per samping, depan per samping. Depannya energi kinetiknya, ya. Berarti H sama dengan energi kinetik per sampingnya ini F dikurangi dengan F0. Kenapa F dikurangi dengan F0? Karena frekuensi dari fotonnya lebih besar dibanding frekuensi ambang. Ini disebut dengan frekuensi ambang atau frekuensi terjadinya lepas dari logam, ya. Ini pindahkan ke sana sehingga H kali F min H kali F0 sama dengan energi kinetik. Nah, sehingga H kali F kan kita tahu besar energi, ya, dikurangi dengan ini ada F0 nya, kita tulis saja E0 sama dengan energi kinetik. Nah, inilah persamaan dari energi kinetik untuk efek fotolistrik. Ini disebut apa? Ini energi dari fotonnya itu sendiri. Ini disebut apa? Ini adalah energi ambang atau istilah lainnya adalah fungsi kerja, ya. Nah, jadi lebih besar mana? Yang jelas ini lebih besar, ya, dibanding ini. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu berapa besar energi kinetiknya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan efek fotolistrik. Dan kemudian kalian pun harus sudah tahu mana frekuensi terbesar dan mana frekuensi terkecil pada sebuah dualisme gelombang. Oke. Sekian dari saya. Nanti saya akan beri kasih contoh soal untuk latihan kalian dan kerjakan kuis seperti biasanya. Terima kasih.